Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktunya. Saya di sini dalam kegiatan MPLS akan menyampaikan materi yang berjudul motivasi belajar dan belajar mandiri. Mudah-mudahan nanti para siswa bisa mengikuti dengan baik dan termotivasi sehingga nanti saat mengikuti pelajaran di SMA 2 Pati mulai kelas 10 sampai kelas 12 Anda bisa sukses. Itu harapan dari sekolah. Dan sebelum saya menyampaikan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Triwerdhaningrum. Di sini saya mengampu bimbingan konseling untuk kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPA 6. Insya Allah nanti kalau Anda kelas 12 kita bisa bertemu ya. Dan harapan saya Anda tidak perlu malu atau segan untuk datang ke ruang BK untuk menyampaikan masalah atau problem yang Anda hadapi, sehingga nanti selama belajar di SMA 2 Pati Anda terbebas dari masalah. Kita lanjutkan. Untuk perkenalan tadi sudah saya sampaikan ya. Di sini tadi saya mengampu materi motivasi belajar dan belajar mandiri. Kemudian para siswa sudah tahu nama. Biasanya di SMA 2 Pati Bu Wahyu dipanggil Bu Wahyu Triwerdhaningrum, panggilannya adalah Bu Wahyu. Para siswa, sebelum kita menginjak pada materi, ini perlu Anda ketahui sebaran penerimaan di perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta, sehingga harapan saya nanti bisa memotivasi kamu untuk belajar mandiri mulai dari kelas 10 sampai nanti kelas 12. Mudah-mudahan nanti Anda bisa sukses seperti jejak-jejak kakak kelas kamu yang diterima di perguruan tinggi negeri. Dari tahun ke tahun memang apabila kita lihat grafiknya ini naik turun ya. Saya amati mulai tahun 2015 pencapaian siswa yang diterima di PTN perguruan tinggi negeri lewat seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu luar biasa tinggi ya. Tahun 2015 mencapai 80 siswa jalur yang non-tes. Tetapi 2016 ada penurunan menjadi 44 siswa. Kemudian 2017 turun lagi menjadi 27 siswa. 2018 naik ada 34 siswa yang diterima, dan tahun 2019 kemarin ada 28 siswa yang diterima, yang terakhir kemarin 2020 menaik lagi sejumlah 31 siswa. Ini jalur yang non-tes, jalur rapot. Jadi silahkan memprogram pola belajar Anda mulai kelas 10 semester 1. Usahakan Anda sudah ready mengikuti belajar sehingga hasilnya nanti akan memuaskan sampai nanti kelas 12. Jalur-jalur yang lainnya juga masih banyak para siswa. Ada jalur PMDK, kemudian ada jalur SBMPTN yang sekarang ini kakak kelas kamu masih mengikuti UTBK. Ada juga sekolah kedinasan yang biasanya merupakan favorit yang banyak diinginkan oleh para siswa ya. Syaratnya cuma satu, pinter ya. Nah, pinter ini memang dari individu masing-masing, dari siswa masing-masing. Kalau Bapak Ibu guru mungkin hanya mensupport, memotivasi ya. Nah, sekarang kita menginjak pada materi, yaitu
pengertian motivasi belajar nanti meliputi apa itu arti motivasi, apa itu arti belajar, dan apa itu arti motivasi belajar. Kemudian ada juga faktor-faktor yang bisa memengaruhi motivasi belajar. Kemudian cara dan tips-tips meningkatkan motivasi belajar. Mari disimak dan kita ulas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu motivasi. Pengertian motivasi di sini adalah suatu energi penggerak atau pendorong dari individu untuk bertingkah laku. Ya. Jadi sebagai motor penggerak untuk kalau siswa ya untuk belajar, dan belajar. Ini motivasi ini ada dua, ada yang motivasi datangnya dari diri individu itu sendiri, yang biasanya juga disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang motivasi asalnya dari diri siswa itu sendiri. Sebagai contohnya, misalkan siswa itu menginginkan masuk ke fakultas kedokteran, otomatis dari awal Anda harus memotivasi diri kamu untuk belajar dan selalu belajar ya. Bisa Anda buat itu misalkan jadwal kegiatan sehari-hari sehingga Anda bisa mematuhi apa yang sudah kamu jadwalkan dan porsi belajar di situ ditingkatkan, diikuti dengan benar. Mudah-mudahan nanti dengan belajar yang tertib, efektif, efisien, insya Allah nanti hasilnya akan bagus. Ada juga motivasi yang kedua, yaitu motivasi yang datangnya dari luar siswa, dari luar individu. Contohnya, misalkan dari lingkungan bisa ya, dari orang tua bisa, dari bapak ibu guru, dari teman dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang orang tua yang menginginkan anaknya sukses selalu memotivasi dengan cara memberikan hadiah ya. Mungkin kalau kamu nanti nilai kamu selalu naik, nah ini orang tua akan memberikan hadiah. Itu juga salah satu motivasi ekstrinsik ya, dari luar, dari orang tua. Ada juga mungkin yang datangnya dari siswa atau dari teman. Itu mungkin di kelas kebetulan kok teman-temannya memperoleh nilai yang bagus, Anda termotivasi. Nek enggak bagus malu ya, wong teman saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah itu akhirnya termotivasi oleh teman yang tadi lingkungannya memperoleh nilai baik, saya pun juga harus baik itu. Atau mungkin juga dari bapak ibu guru dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan motivasi. Tadi jenisnya ada dua. Kemudian sekarang pengertian belajar. Apa itu belajar? Ya, belajar di sini adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan atau tingkah laku yang baru. Jadi proses. Kalau motivasi tadi penggerak, ya, sekarang belajar itu proses. Proses dari awal sampai akhir, proses dari tidak tahu menjadi tahu. Itu. Ya. Nah, ini hendaknya nanti kamu bisa melaksanakan dengan baik. Untuk pengertian motivasi sudah, pengertian belajar sudah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pengertian motivasi belajar ya? Di sini diartikan bahwa motivasi belajar itu adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa untuk
menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan nantinya memberikan arah kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh individu itu akan tercapai. Ya, itu pengertian dari motivasi belajar. Nah, tadi saya katakan penggeraknya dari diri siswa itu sendiri atau dari luar. Tadi sudah diulas. Kemudian sekarang mengenai faktor-faktor yang memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan motivasi belajar dari diri masing-masing individu. Ya. Faktor yang pertama itu ada perbedaan fisiologis yang terdapat dari diri siswa sehingga menyebabkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain motivasinya berbeda-beda. Ini mungkin disebabkan karena kondisi siswa yang sehat atau tidak sehat, atau mungkin lapar, haus, dan sebagainya ya. Sudah barang tentu akan mempengaruhi motivasi. Anak yang sehat, fisiknya bagus, otomatis mungkin untuk belajar akan lebih giat jika dibandingkan dengan anak yang kurang sehat, sakit-sakitan. Ini kondisinya saja sudah nggak memungkinkan untuk belajar rutin ya, karena mudah capek atau mudah pusing. Akhirnya bisa mempengaruhi motivasi antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian faktor yang lain yaitu perbedaan rasa aman, baik secara mental, fisik, ataupun intelektual. Yang ketiga, perbedaan kasih sayang atau afeksi dari siswa yang diperolehnya. Kondisi orang tua yang mungkin kurang memberikan kasih sayang atau mungkin dari keluarga yang broken home ya, otomatis untuk konsentrasi belajar ini pun juga sulit ya, atau untuk memotivasi dirinya belajar ini juga mungkin agak kesulitan karena lingkungan keluarga berantakan atau mungkin bising atau mungkin orang tua suka bertengkar. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, jelas anak mungkin motivasi belajarnya rendah ya. Berbeda dengan anak yang memang di lingkungan keluarga yang selalu harmonis, penuh kasih sayang dari keluarga. Ini mungkin dia merasa lebih nyaman sehingga untuk belajar suasananya juga enak dan dia lebih mudah memotivasi dirinya untuk belajar. Tapi hal itu juga bukan menjamin ya. Kadang-kadang anak juga yang dari keluarga mungkin broken home atau mungkin keluarga yang berantakan, kalau dia motivasi dalam dirinya itu kuat sekali, saya harus tidak seperti orang tua, saya harus bisa merubah pola hidup orang tua yang mungkin tidak bagus menjadi nanti saya harus bagus. Nah, itu dengan motivasi yang kuat dari dirinya itu otomatis juga bisa menyebabkan dia giat belajar dan akhirnya sukses dalam mengikuti pelajaran. Perbedaan harga diri ini juga ya, prestis siswa di lingkungan orang yang berada dengan mungkin siswa yang di lingkungan orang yang ekonominya lemah, ini kadang-kadang juga menyebabkan motivasinya berbeda. Kemudian yang terakhir, perbedaan aktualisasi diri. Ini tersedianya kesempatan bagi seorang untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi saya berharap nanti para siswa sudah bisa menggali potensi atau bakat yang Anda miliki. Nah, silakan bakat yang Anda punya itu nanti Anda kembangkan sehingga nanti bisa menghantarkan Anda sukses. Wong sukses itu tidak hanya dari kuliah di
kedokteran atau mungkin di fakultas teknik dan sebagainya, mungkin dari bidang seni ya, kamu punya bakat di bidang seni, silakan dikembangkan bakatnya itu dengan mengikuti kegiatan pengembangan diri di sekolah, atau mungkin berbakat di bidang olahraga, silakan Anda kembangkan bakatmu itu di pengembangan diri yang ada di sekolah, sehingga kamu bakat-bakat yang Anda punya itu akan berkembang selama kamu sekolah ya. Ini tadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar tadi sudah saya singgung ya, ada motivasi belajar internal dan eksternal, itu pada dasarnya sama ya. Motivasi internal itu sama saja disebut dengan motivasi intrinsik dari diri siswa, dan motivasi eksternal itu motivasi dari luar siswa atau ekstrinsik. Kemudian jenis-jenis motivasi belajar. Di sini ada yang dinamakan motivasi primer. Motivasi primer itu motivasi yang anak itu sudah punya bakat bawaan ya, sehingga tinggal mengembangkan. Ya, misalkan tadi dia sudah mengetahui bakatnya, kok bakatnya di bidang seni ataupun olahraga, atau mungkin di bidang eksak, atau mungkin di bidang hafalan dan sebagainya. Ini hendaknya siswa itu harus sudah mengetahui, sehingga nanti saya harus kemana nanti setelah lulus SMA ini sudah tahu. Kemudian motivasi sekunder, ini motivasi tambahan ya, penunjang ya. Misalkan seorang anak merasa lapar, otomatis dia tertarik pada makanan tanpa belajar. Dia otomatis berusaha untuk bagaimana mencari uang, bekerja sehingga mendapatkan uang dan dapat membeli makanan yang diperolehnya itu. Nah, itu yang namanya motivasi sekunder. Dan ada juga cara-cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Pertama adalah pemberian angka. Ini biasanya diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Setiap ulangan Anda akan memperoleh nilai angka yang dibagikan oleh siswa. Nah, ini otomatis kalau siswa itu memperoleh nilai yang bagus, ini menambah motivasi untuk giat belajar. Begitu juga harapan saya, kalau Anda belum berhasil, ini hendaknya Anda juga tetap termotivasi ke arah positif. Ada juga pemberian hadiah. Ini menjadi motivasi belajar yang sangat kuat, luar biasa. Di mana anak kalau diberi hadiah itu rasanya senang ya, sehingga semangat untuk belajarnya semakin tinggi. Kompetisi atau persaingan, sering diadakan lomba. Ini juga bisa mengacu atau memicu siswa untuk memotivasi diri, berkeinginan untuk menang di dalam kompetisi itu. Ada juga yang namanya ego involvement. Ini bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga mereka berusaha bekerja keras untuk mendapatkan hal-hal yang positif, hal-hal yang diinginkan. Pemberian ulangan ini sama saja, sudah barang tentu diberikan oleh Bapak Ibu guru nantinya kalau kita sudah pembelajaran mungkin di new normal, kembali belajar di sekolah ya. Kemudian mengetahui hasil
hasil belajar yang sudah barang tentu akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga kamu akan memperoleh nilai angka yang itu juga bisa membuat Anda senang ya. Pujian ya, bagaimana agar anak itu merasa senang atau merasa termotivasi dalam belajar ini dalam bentuk pujian. Bapak Ibu guru sering mengatakan hebat kamu ya, bagus kamu memperoleh nilai tertinggi di kelasmu, luar biasa. Ya, sebentar. Nah, ini suatu usaha juga ya. Hukuman, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, ini kalau hukuman fisik sekarang nggak ada, biasanya hukuman itu berupa tambahan-tambahan materi yang harus dipelajari oleh siswa. Oke, ya, lanjut. Ini yang penting untuk anak-anak ingat ya. Tips meningkatkan motivasi belajar. Tips yang pertama adalah bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar. Nek cah sekolahan otomatis kumpulannya juga anak-anak sekolahan ya. Misalkan anak sekolah kok kumpulannya dengan anak-anak yang tidak sekolah, ini otomatis juga akan mempengaruhi kamu ikut-ikutan yang tidak baik ya. Jadi cari atau bergaul dengan teman-teman yang senang belajar. Misalkan dalam kelas itu ciptakan suasana yang kondusif ya. Kalau ada jam kosong Anda pakai untuk belajar kelompok, selalu untuk meningkatkan prestasi ya. Selalu optimis untuk maju. Tip yang kedua, belajar apapun. Jadi belajar itu tidak hanya dari materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tadi saya singgung, silakan Anda kenali bakat kamu. Anda berbakat di bidang seni, silakan mungkin memperdalam dengan ikut kursus, atau mungkin Anda berbakat di bidang olahraga, silakan mungkin Anda bisa berlatih atau kursus pada mereka-mereka yang ahli. Tip yang ketiga yaitu mencari motivator, orang yang memotivasi. Kalau di rumah nggak ada, mungkin orang tuanya kurang peduli terhadap pendidikan, mungkin bisa dari teman, mungkin bisa dari guru, atau mungkin dari lingkungan yang mana Anda berada itu bisa memberikan motivator yang bagus. Dan yang terakhir yaitu tips yang keempat, bergaulah dengan orang-orang yang selalu optimis dan selalu berpikiran positif ya. Kalau tadi mungkin kamu berteman dengan anak-anak yang pandai, otomatis selalu optimis, selalu ingin maju, dan Anda pun juga harus seperti itu. Dan selalu juga berpikir positif. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para siswa, dan ini mungkin bisa kamu lihat tayangan-tayangan alumni dari SMA 2 Pati yang sudah sukses. Mereka memperoleh beasiswa di luar negeri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.